Aku akan mengantarkan makanan ke Yanzhou. Ini adalah ulang tahun ketigaku bersamanya. Pesanan senilai 3 miliar dolar itu adalah hadiah untuknya. Aku akan memberitahunya siapa diriku sebenarnya di pesta malam ini. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Aku hanya ingin mengantarkan makanan untuknya. Kamu tidak perlu. Aku bisa mengurus makan anakku. Kamu hanya seorang pembersih. Aku tidak akan membiarkan anakku memakan apapun buatanmu. Bu, Jangan berani-beraninya memanggilku ibu. Ibumu sudah meninggal sejak lama. Inisial. Karena kamu di sini, aku tidak perlu menemuimu. Tanda tangani surat cerai ini dan keluar dari keluarga kami. kenapa Bo Yanzhou tidak datang sendiri? Kamu pikir kamu layak untuk waktunya? Ini bukan masalah besar. Tidak perlu merepotkan anakku dengan ini. Aku telah bekerja keras untuk keluarga. Aku menghabiskan hampir seluruh waktuku untuk keluarga. Bu, apa salahku? Kamu memang tidak layak menjadi istri anakku. Kamu seharusnya tahu diri. Keluar dari keluarga kami. Yanzhou telah menjadi mitra dari grup Shengxi. Dia memiliki masa depan yang cerah. Dan kau tidak berarti. Aku mengerti. Betapa lucunya. Shen Wanyi, kau belum menandatangani? Uangnya tidak cukup untukmu? Berapa banyak lagi yang kau inginkan? Apakah 8 juta dolar cukup? Bo Yanzhou, kau pikir aku bersamamu hanya demi uang? Kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Kau benar-benar tidak memiliki perasaan padaku selama 3 tahun terakhir? Tidak, Jika kau tidak menyukaiku, kenapa menikahiku 3 tahun lalu? kami adalah pasangan yang cocok. Cocok? Dan sekarang kami tidak cocok atau ada orang lain yang kau sukai? Jadi, kamu memang suka orang lain. Itu sebabnya kamu begitu bersemangat untuk menceraikanku. Kamu hanya ingin membersihkan jalan untuk dia, kan? Aku senang kamu sadar. Pacar Yanzhou adalah pulang dari luar negeri. Dia adalah Shengxi Group. Bu, cukup. Ini ambil kartunya. Tidak perlu. Aku tidak butuh uang sedikit itu. Bo Yanzhou, aku sudah menandatangani suratnya. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan apa-apa. Sudah saatnya, keputusan yang bijak. Jangan lupa barang-barangmu. Terima kasih atas pengingatnya. Oh iya, Tuan Bo. Meskipun kita sudah bercerai, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Adikmu menjiplak desainer asing. Sebaiknya kamu urus itu. Yanzhou, dia hanya ingin balas dendam padaku. Kami bertengkar, dan sekarang dia memfitnahku. Aku tahu. Leganya kamu menyingkirkan masalah itu. Andai saja kamu bisa bersama pewaris Shengxi Group. Dia adalah desainer terkenal internasional. Dia bisa sangat membantu kariermu. Shen Wanyi itu orang biasa, gadis dari desa. Cukup. Aku ada rapat dengan Diana nanti. Bu, kamu bisa pulang. Kenapa kamu cepat sekali pulang? Di mana kotak bekalmu? Sudah kubuang, aku tidak perlu masak lagi. Aku menceraikannya hari ini. Bercerai, dia yang minta cerai? Ya, Tapi dia baru saja menelpon mencarimu. dia? Sekitar 30 menit yang lalu. Bos, kamu sudah menikah 3 tahun, dia masih menelepon nomor kantormu. Apa dia tidak tahu nomor pribadimu? Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tunggu, serius? Kamu orang yang sangat menonjol. Berani sekali dia menceraikanmu? Kamu menolak begitu banyak perusahaan asing hanya memilih Bo Group. Kamu wanita yang sangat baik. Aku tidak percaya dia melakukan ini padamu. Kamu adalah Diana, pewaris Shengxi Group. Bagaimana dia bisa memperlakukanmu seperti ini? Tapi baginya, aku hanyalah diriku sendiri, bukan Diana yang terkenal dari Shengxi Group. Namun, bilang padanya aku sibuk. Pak Bo, bosku sedang sibuk sekarang. Ada pesan yang bisa saya sampaikan? Aku sudah SMS bosmu, tapi dia tidak membalas. Aku cuma ingin tahu detail penerbangannya dan apakah dia akan hadir di pesta besok. Pak Bo, bos saya pasti akan ada. Semuanya sudah diatur, jadi Anda tidak perlu khawatir. Apakah dia ada siang ini? Saya ingin bertemu dengannya. Bos saya sibuk, dia tidak punya waktu. Tidak apa-apa, restoran Siawan, jam 4 sore. Saya akan menunggunya. Maaf, tapi bos saya benar-benar tidak punya waktu. Katakan padanya aku akan menunggu, setelat apapun. Oke, kalau begitu tunggu saja. Bos, bagaimana sekarang? Biarkan dia menunggu. Ayo pergi, ayo jemput Libai. Ya, Presiden, dokumen ini perlu. Batalkan semua pertemuan siang saya. Aku harus mengurus sesuatu yang penting. Aku akan menandatanganinya saat kembali.
Apakah Anda akan menemui kekasih Anda? Diam! Libai, kamu baru saja pulang. Kenapa tidak menginap di tempatku? Tentu. Wanyi, teleponmu terus berdering. Bukan apa-apa, hanya spam. Ini aku, Boyanzo. Apakah itu kamu, Diana? Menjawab telepon sebelumnya. Aku sudah di restoran Syawan. Aku akan menunggumu, entah kamu datang atau tidak. Kenapa kamu ingin menemuiku? Aku sudah bercerai. Aku mau lihat kamu. Pak Bo, apakah ini berarti kamu punya perasaan padaku? Iya, aku punya. Begitu. Boyanzo, aku memberi kita satu kesempatan terakhir. Pak Bo, ada yang lain yang Anda butuhkan? Tidak untuk sekarang. Shenwanyi, kenapa kamu di sini? Apa kamu mengikutiku? Aku hanya ingin memberitahumu. Beritahu aku apa? Tentang tuduhan palsumu terhadap Bo Shanshan atas plagiarisme? Kamu pikir aku menjebaknya? Atau apa yang terjadi di perusahaan? Kamu pikir begitu? Kenapa kamu tidak tanya ibumu bagaimana mereka memperlakukanku? Apa itu penting? Lupakan, aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu. Aku hanya ingin memberitahumu. Shenwanyi, bagaimana kamu bisa jadi seperti ini? Kamu tidak hanya menyelidikiku, tapi juga menguntitku. Bagaimana jika akulah yang ingin kamu temui? Kamu? Kamu tidak sebanding dengannya. Begitu. Pak Bo, maaf mengganggu makan Anda. Shenwanyi, kamu... Halo Libai, aku sedang dalam perjalanan menjemputmu. Apa yang kuharapkan? Bagaimana mungkin dia bisa jadi Diana? Bagaimana hasilnya? Beres sempurna, semuanya akan selesai besok. Aku selalu mendukungmu. Bu, bukankah itu Shenwanyi? Ya, itu dia. Serius, aku heran kenapa dia setuju menceraikan anakku begitu cepat. Dia sudah bersama orang lain. Semua uang yang diberikan anakku padanya untuk pacar barunya. Apakah dia selingkuh dari kakakku? Bu, kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Ya, ayo kita hadapi dia. Shenwanyi, dasar jalang, kau selingkuh dari anakku. Bu, tolong jangan berlebihan. Berlebihan? Bagaimana? Dia itu jalang. Dia berkencan denganmu di belakang anakku. Aku harus memberinya pelajaran. Nyonya Bo, anakmu dan aku sudah bercerai. Lebih banyak tuduhan palsu terhadap kami dan aku akan memanggil polisi. Shenwanyi, berani-beraninya kau bicara seperti itu pada ibuku. Aku toleransi kalian semua karena menikah dengan anakmu, tapi tidak lagi. Nyonya Bo, aku belum melupakan tamparan itu. Shenwanyi, apakah kau mengancamku? Begitukah mereka dulu menindasmu? Kenapa kau tidak bilang pada kami? Libai, aku sudah menceraikannya. Kita sudah selesai. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Jika Tuan Shen dan Tuan Xu tahu kau ditindas, mereka pasti akan membantu. Keluarga Bo tidak pantas untukmu. Kau pikir kau siapa? Shenwanyi menghabiskan uang yang diberikan anakku padanya untukmu. Jaga bicaramu. Panggil polisi. Tidak ada gunanya bertengkar dengan mereka. Berani-beraninya kau berpikir untuk memanggil polisi? Kalian semua sedang apa? Yanzhou, Apa yang kamu lakukan? Kamu di sini, Yanzhou. Shenwanyi selingkuh dengan orang lain sebelum kamu menceraikannya. Dia bahkan menyuruh pacarnya memukul saya. Shenwanyi, siapa pria ini? Tuan Bo, kita sudah tidak ada hubungan lagi sekarang. Saya tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Shenwanyi! Tuan Bo, tolong jaga sikap di tempat umum. Boyanzo, kita sudah bercerai. Bersikap seperti ini bisa membuat orang lain mengira aku tidak setia. Shenwanyi, aku tidak peduli dengan siapa kamu setelah bercerai, tapi aku tidak akan mentolerir perselingkuhan. Perselingkuhan? Tuduhan itu seharusnya ditujukan padamu. Kaulah yang pertama tidak setia. Lagi pula, apa urusanmu dengan siapa aku bersama? Sepertinya aku terlalu lunak sebelumnya. Aku akan menuntutmu atas perselingkuhan dan mengambil kembali aset yang diberikan dalam perceraian. Kamu akan menuntutku? Aku bahkan belum menyentuh uang itu. Jangan khawatir, kamu tidak perlu menuntut. Aku akan mengembalikan semua aset perceraian kepadamu hari ini. Berapa lagi yang kamu mau? Sebutkan harganya. Wanyi tidak peduli dengan uangmu. Tuan Bo, jika ingin menuntutnya, bersiaplah kehilangan segalanya. bos. Hampir waktunya, kita harus pergi. Aku mengerti.
terlalu banyak kotoran di sini. Ayo pulang. Oke, Tunggu, aku pernah melihatmu sebelumnya. Apa kamu asisten Diana? Aku pernah melihatmu sebelumnya. Apakah kamu asisten Diana? Tuan Bo, itu bukan urusanmu. Jadi, kamu asisten Diana. Kenapa kamu bersama Shenwanyi? Aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan di sini, tapi jika kamu menyakiti Diana dengan cara apapun, kamu harus berurusan denganku. jadi kamu tidak tahu. Tuan Bo, mau bertaruh? Taruhan tentang apa? Taruhan bahwa sikapmu terhadapku akan berubah drastis malam ini. Jangan terlalu sombong. Sekarang aku mengerti kenapa kamu begitu percaya diri. Apa karena dia? Bo Yanzhou menceraikanmu adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat. Shenwanyi, Tuan Bo, tolong jaga martabat. Yanzhou, jangan lupa tentang pesta malam ini dengan orang-orang dari grup Shengxi. Jangan buang waktumu pada orang-orang yang tidak penting ini. Tepat sekali, kamu harus benar-benar bersiap, nak. Malam ini, kamu akan bertemu dengan pewaris grup Shengxi untuk pertama kalinya. Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang telah kamu hilangkan. Bagaimana perasaanmu? Aku masih menantikan pesta malam ini. Shenwanyi, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu datang dengan pacarmu. Kenapa aku nggak boleh di sini? Kamu benar-benar kelihatan miskin banget. Kamu nggak pantas di pesta ini. Apa kamu tahu acara ini tentang apa? Menyesal bercerai ya? Mau balik lagi ke kakakku? Biar aku bilang, mimpi saja. Kamu cuma anak kampung, kamu nggak layak untuk anakku. Di mana kamu dapat baju itu? Dibeli dengan uang yang anakku berikan padamu. Uangnya tidak berarti apa-apa bagiku. Dari mana kamu dapat uang? Bo Shanshan, buka bajunya, beri dia pelajaran, biar dia tahu tempatnya. Maju selangkah lagi dan kau akan menyesal. Kamu siapa berani mengancamku? Kamu tahu aku. Shenwanyi, beraninya kau memukulnya. Percaya atau tidak, aku akan membuat Yanzhou mengambil kembali setiap uang yang dia berikan padamu. Dan kau tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumahku lagi. Baik, itu yang aku inginkan. Bu, ada apa? Yanzhou, lihat apa yang dia lakukan pada adikmu. Dia di luar kendali, kutukan bagi keluarga kita. Shenwanyi, kau hanya membuatku semakin membencimu. Apa aku peduli? Shenwanyi, kenapa kau menjadi begitu kejam dan jahat sekarang? Bo Yanzhou, kau bahkan tidak repot mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa aku akan memukulnya tanpa alasan? Aku pikir kau hanya pemalu tetapi baik hati, tapi aku tidak menyangka akan melihat sisi dirimu ini. Aku sangat kecewa padamu. Kecewa ya, sudah seperti ini selama 3 tahun. Apa yang kuharapkan darimu? Minta maaf sekarang. Bo Yanzhou, biar ku perjelas. Jika ibumu dan adikmu menggangguku lagi, aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Shenwanyi, jangan keterlaluan. Pergi. Selama 3 tahun, begitukah kau memperlakukannya? Kami memperlakukannya seperti harta berharga, dan kau malah mempermalukannya. Keluargamu sebaiknya bersiap menghadapi konsekuensinya. Mulutmu besar, punya pria baru ya. Itu sebabnya kau cepat-cepat bercerai. Yanzhou, dia sudah selingkuh darimu sejak lama. Shenwanyi, apa kau selingkuh dariku? Bo Yanzhou, aku sudah jujur dan setia selama 3 tahun terakhir. Jika ada yang harus dipertanyakan, itu kau. Aku tidak pernah selingkuh darimu selama pernikahan kita. Kaulah, kita baru saja bercerai. Dan kau sudah bersama pria lain. Kau hanya melihat apa yang ingin kau lihat. Kau... Tuan Bo, Nona Diana dari grup Shengxi akan segera tiba. Kami, Bo Yanzhou, yang kau tunggu akan segera tiba. Maukah kau dia melihat ini? Tuan Presiden tertangkap mengganggu mantan istrinya. Apa kau menyesal menceraikanku? Dia benar, tentang bekerja sama dengan Nona Diana. Jika dia melihat ini, dia akan salah paham. Bawa dia keluar. Apakah kontraknya sudah siap? ya, Tidak perlu. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Kau tidak boleh membuat keributan di pesta hari ini. Maksudku jangan buang waktu kita. Kau tidak akan menandatangani kontrak hari ini. Atas nama grup Shengxi, aku mengakhiri kontrak kita dengan grup Bo. Shenwanyi, kau gila. Beraninya kau merobek kontrak. Jika Diana tahu, dia tidak akan mentolerir ini. Diana yang asli berdiri tepat di depanmu, tapi kau terlalu buta untuk melihat. Konyol, kau Diana. Dia adalah pewaris grup Shengxi dan kau. Kenapa kau tidak bercermin? Kau hanya seorang pembersih. Sudah selesai? Aku tidak pernah menerima pesan bahwa Diana sudah tiba. Bos, mereka bilang di telepon bahwa Nona Diana sudah tiba. Dia ada di sini sekarang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Shenwanyi Raben jadi Diana? Dia tuh orang kerendahan. Bagaimana mungkin dia menjadi Diana? Percaya atau tidak? Shenwanyi tahu konsekuensi meniru Diana? Apakah kau pernah bertemu Diana? Apa yang membuatmu berpikir aku bukan dia? Kau tidak sebanding dengan Diana.
Apa kau benar-benar suka Diana atau hanya reputasi gemilangnya? Aku butuh pasangan yang berdiri di sisiku, bukan wanita biasa yang hanya tahu pekerjaan rumah. Aku menikahimu selama 3 tahun, merawat keluargamu, menjaga semuanya tetap rapi. Aku berubah jadi ibu rumah tangga yang hanya tahu pekerjaan rumah demi siapa? Itu memang tugasmu. Kalau tidak, gadis desa sepertimu tidak akan pernah diterima di keluarga kami. Kami merawatmu selama 3 tahun, dan ini balasanmu kepada kami. Aku tidak pernah menghabiskan uang kalian sedikit pun. Kau memperlakukanku seperti pembantu, seenaknya menyuruhku. Pada akhirnya kau bahkan menceraikanku. Jika kau mau kompensasi, bicaralah dengan asistenku, Tuan Chow. Tidak perlu. Aku tidak tertarik dengan uangmu. Tuan Bo, ada masalah. Internet dibanjiri berita yang mengatakan perusahaan kita plagiat. Ada apa? Kita akan dihajar. Kau yang lakukan ini? Tonton saja. Di mana Diana? Kau penyebabnya, kan? Pasti kau. Seharusnya aku tidak melepaskanmu. Dan sekarang kau menuduh putriku, Shen Wanyi. Jika ini menjadi parah dan desainer terkenal Sheng Xi menolak bekerja sama, menyebabkan pesanan 3 miliar dolarku gagal. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bu, ini karena kami berselisih dengannya. Dia menuduhku dan berusaha menghancurkanku. Dia membalas dendam. Kita harus panggil polisi dan tangkap dia. Panggil polisi. Tuan Bo, polisi sudah di depan pintu. Bagaimana mereka bisa sampai sini secepat ini? Apakah mereka datang untuk Shen Wanyi? Kau akan masuk penjara. Shen Wanyi, minta maaf sekarang dan akui kesalahanmu. Dan aku mungkin mempertimbangkan untuk memaafkanmu demi pernikahan kita yang dulu. Jangan bercanda, Tuan Bo. Tidak ada pernikahan lagi di antara kita. Kau... Shen Wanyi ada di sini. Tangkap dia. Jangan biarkan dia kabur. Dia memfitnahku. Apa yang kau lakukan? Kau salah orang. Aku putri keluarga Bo Shanshan. Shen Wanyi ada di sana. Kau salah orang. Dia putriku. Nyonya Bo, jika kau mengganggu tugas resmi, kami harus menangkapmu juga. Dia putriku. Putri keluarga Bo. Kau salah orang. Dia bukan Shen Wanyi. Kau... Apa kau buta? Hei, siapa namamu? Aku akan mengajukan keluhan. Nona Diana, kami telah menangkap orang yang menjiplak desainmu. Apa kamu yang melakukan ini? Aku tidak terlibat. Kamu salah orang, dia bukan Diana. Kenapa kalian menangkap adikku? Ini surat perintah penangkapan. Kami menerima laporan dari Nona Diana. Kakakmu, Bo Shanshan, diduga melakukan plagiarisme dan harus ikut kami. Yanzhou, aku tidak. Itu ulah Shen Wanyi. Dia menyamar sebagai Diana untuk menjebakku. Yanzhou, kamu harus membantuku. Bo Shanshan, berhenti membuat masalah dan ikut petugas. Yanzhou, Aku akan ikut denganmu. Jangan takut. Aku akan lihat siapa yang berani mengganggu anakku. Aku sibuk. Bicaralah dengan asistenku jika ada keperluan. Aku tidak tahu kamu punya asisten. Tuan Bo, mungkin sebaiknya kamu lebih mengawasi adikmu. Kejahatan serius yang bisa berujung penjara. Ayo pergi. Tuan Bo, kamu akan menyesali ini. Kamu menjiplak desain Diana? desain apa? Aku tidak tahu sama sekali. Lalu kenapa Diana memanggil polisi untuk menangkapmu? Kita bahas ini di kantor polisi. Bawa dia pergi. Benar-benar mempermalukan diri mereka hari ini. Sayang sekali. Setelah ini akan sulit menyembunyikan berita ini. Mereka sedang merayakan kerjasama dengan desainer Diana. Tapi dengan skandal seperti ini, bagaimana mungkin Diana mau bekerja sama dengan keluarga Bo sekarang? Tuan Bo, aku sudah menghubungi media utama untuk menghapus berita. Tapi polisi juga sudah merilis beberapa informasi tentang Nona Bo. Cari tahu di mana Diana tinggal sekarang. Tuan Bo, itu ide yang brilian. Jika kita bisa membuat Diana mencabut tuduhan, Nona Bo mungkin selamat. Libai, siapa yang melakukannya? Bagaimana bisa Pak Shen hanya diam saja dan membiarkanmu diintimidasi? Ayahku tahu soal ini. Pak Shen bicara denganku lewat telepon tempo hari. Dia menanyakan tentangmu, jadi aku bilang padanya kamu sudah bercerai. Kamu bisa bilang padanya detailnya sendiri. Ya, oke. Pak Bo, Diana ingin mengakhiri kerjasama kita. Apa kamu tahu di mana Diana tinggal sekarang? Asistennya tutup mulut rapat-rapat. Dia menolak memberi alamatnya. Seandainya kita tahu Nona Bo akan melakukan plagiarisme, Adikmu masih di kantor polisi. Pikirkan sesuatu, pengacaramu tidak bisa apa-apa. Boyanzo, kau dengar aku, dia adikmu.
Jika kau biarkan dia masuk penjara, aku akan bunuh diri. Pengacara akan mengurusnya. Ada pekerjaan di kantor, nanti kita bicara. Halo. Pak Bo. Terus coba hubungi asistennya, bilang padanya keluarga Bo ingin minta maaf secara pribadi atas perbuatan Bo Shanshan. Ingat, kita harus bertemu langsung dengannya, bagaimanapun caranya. Dimengerti. Ngomong-ngomong, selidiki masa lalu Shen Wanyi dan hubungannya dengan Diana. Apa kau curiga dia dan Diana? Apa yang terjadi di pesta tidak mungkin hanya kebetulan. Saya akan menyelidikinya. Bos Bo, seorang Tuan Bo telah meminta untuk bertemu dengan Anda, tetapi dia tidak memiliki janji. Pada yang harus saya katakan padanya. Katakan saya tidak tersedia untuk menemuinya. Dimengerti. Maaf, bos saya saat ini sedang tidak tersedia untuk bertemu. Bisa menjadwalkan janji? Tidak tersedia? Apakah Anda sadar siapa Tuan Bo? Begitukah Shengxi Group memperlakukan pengunjungnya? Saya tahu status spesial dan, tetapi setiap orang harus mematuhi protokol kami. Saya tidak bisa mengabaikan perintah bos saya. Perlu untuk bertemu dengannya. Berapa lama waktunya? Poin Min Teguh, saya akan menanyakannya. Katakan padanya tidak akan pernah dalam hidup ini. Apa ini? Ini keterlaluan. Ayo pergi. Pak Bo, kali ini mereka benar-benar sudah melewati batas. Dan soal Nona Shen sebagai Diana, sekarang semakin kecil kemungkinannya. Dia selalu baik dan berdedikasi, selalu mengutamakanmu. Bagaimana bisa dia bersikap begitu acuh? Cukup. Diana sama sekali tidak seperti itu. Ada yang salah. Bagaimana keadaan Bo Shanshan? Dia sudah dibebaskan sementara. Tapi jika kita tidak bisa menyelesaikan ini secara pribadi, mereka harus melalui proses hukum. Terus selidiki. Aku harus bertemu Diana, bagaimanapun caranya. Baik, Pak. Halo Libai. Lagi jalan-jalan. Kebetulan aku di dekat sini. Iya, aku naik sepeda ke sini. Permisi, saya ingin lihat tas ini. Ini adalah edisi terbatas, satu-satunya di dunia, dirancang oleh Diana yang terkenal. Ini mahal, hati-hati jangan sampai kotor. Kalau terjadi sesuatu, Kalau kotor, aku yang bayar. tas ini aja bisa beli ribuan sepeda bersama. Mana mungkin kamu sanggup? Aku ingat tas ini dirancang untuk menentang kesenjangan kelas. Apa yang kamu lakukan bertentangan dengan filosofi desain Diana. Konyol banget. Orang tak dikenal seperti kamu mendiskusikan konsep desain denganku. Kamu bahkan nggak bisa menyamai Diana. Gimana kamu tahu aku bukan dia? Kamu, Diana, kalau beneran aku akan berlutut dan minta maaf padamu. Nggak perlu. Aku beli tas ini. Kamu punya selera fashion. Ini tas wol buatan tangan. Ini coba rasakan. Dan dia cuma boleh menyentuhnya. Nona Bo, putri keluarga Bo, hampir punya mal ini. Apa artinya tas baginya? Kamu cuma gadis desa. Apa yang kamu tahu? Shen Wanyi, lihat dirimu sendiri. Kamu nggak mampu beli tas ini. Sudah cukup di kantor polisi. Shen Wanyi, apa kamu yang merencanakan semua ini? Kamu jalang. Sudah aku bilang. Aku bukan Shen Wanyi yang dulu. Coba ganggu aku lagi, akan kumasukkan kau kembali ke penjara. Penjara apa? Penjara apa? Yanzhou, aku hanya ingin berdamai dengannya, hanya bicarakan saja. Tapi dia menyerangku dan mengancam akan memasukkanku ke penjara. Shen Wanyi, minta maaf pada adikku. Itu keterlaluan. Kenapa harus aku? Dia masih muda dan kamu yang lebih tua seharusnya tidak menargetkannya. Kenapa kamu begitu jahat? Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku ambil tas ini. Bayar tolong. Kamu tidak bisa mengambil itu. Itu spesial baginya. Pilih yang lain. Apa kamu tahu tas ini untuk siapa? Diana, pewaris grup Shengxi. Jika dia suka, dia mungkin berdamai denganku. Jangan buang-buang usahamu. Dia tidak akan menemuimu. Shen Wanyi, kamu hanya pendendam, ingin memasukkanku ke penjara. Apa yang dipikirkan kakakku menikahi orang sepertimu? Bo Shanshan, kamu yang memulainya sendiri. Dan dengar, Diana tidak akan pernah berdamai denganmu. Tidak ada yang mustahil. Diana baik hati. Tidak sepertimu yang ingin memasukkan adikku ke penjara. Kita lihat aja nanti. Yanzhou, dia sangka sombong. Cukup, dia masih iparmu. Aku hanya mengakui Diana sebagai iparku. Shen Wanyi tidak pantas. Yanzhou, tolong segera nikahi Diana, maka semua masalah plagiarisme ini akan hilang dan kehormatan keluarga kita akan dipulihkan. Baik, beli tas itu dan aku akan mengantarmu minta maaf padanya. Kenapa dia berubah begitu banyak? Pak Shu, saya kembali. Akhirnya, sudah 3 tahun. Jika bukan karena Libai,
Aku masih tidak akan tahu. Aku tidak ingin membuatmu khawatir. Siapa pria itu? Bukan hanya grup Shengxi, ayahmu, bahkan keluarga Shu, kita tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aku sudah menceraikannya. Kita tidak akan bertemu lagi. Aku bisa mengatasinya sendiri. Jangan khawatir tentangku. Pak Shu, cucu dari teman lamamu punya sesuatu yang penting untuk Diana. Begitu, cucu temanku sudah di sini. Ku dengar dia pria yang sangat baik. Kalian yang muda harus saling kenal. Pak Shu! Kamu tepat waktu. Diana baru saja tiba di studio kami. Aku selalu mendengar pujian tinggi untuk desainnya. Memang guru hebat menghasilkan murid hebat. Dia memang sangat berbakat, tapi akhir-akhir ini sedang sedih. Jadi mungkin dia tidak bisa membantumu. Ada apa? 3 tahun lalu dia jatuh cinta pada pria brengsek, menyembunyikan identitasnya, dan berperan sebagai istri sempurna hanya untuk diperlakukan buruk. Kasihan. Suaminya memperlakukannya dengan buruk? Lebih parah, ibu mertuanya kasar, dan ketika mantan kekasih pria itu kembali, mereka ingin mengusirnya. Pria itu pasti buta dan pelin-pelan. Untunglah mereka berpisah. Yanzhou, keluarga kita tidak akan pernah bersikap seperti itu. Lewat sini. Nona Diana, ini adalah tas edisi terbatas satu-satunya di dunia. Silakan, terimalah. Chen Wanyi, Wanyi, perkenalkan, ini Nona Bo. Yang penting perlu didiskusikan dengan Anda. Maaf Tuan Shu, saya rasa ada kesalahpahaman. Kami tidak kesini untuknya. Kami kesini untuk Nona Diana dari grup Shengxi. Nona Diana bukanlah seseorang yang bisa Anda tiru begitu saja. Wanyi, apakah dia? Tuan Shu? Karena kita berdua tidak ingin bertemu, tidak perlu berdiskusi. Berhenti. Tuan Bo, ada apa ini? Kenapa Anda di sini? Apa Anda mengikuti saya lagi? Tuan Bo, jangan terlalu percaya diri. Kalau begitu jelaskan kenapa Anda terus muncul di depan saya. Tuan Bo, ayolah, Andalah yang terus menghalangi jalan saya. Saya kesini untuk Diana. Apa maksud Anda adalah Diana? Haha, Anda pasti sangat putus asa untuk menjadi dirinya. Siapa Anda ini dibandingkan dengannya? Seorang petugas kebersihan mengira dirinya adalah ahli waris grup Shengxi. Bo Yanzhou, saya penasaran dengan ekspresi yang akan Anda tunjukkan saat Anda tahu yang sebenarnya. Shen Wanyi, hentikan sandiwara. Apapun yang Anda rencanakan, Anda tidak bisa membuat saya jatuh cinta pada Anda. Saya tahu hatimu milik Diana. Saya senang Anda tahu. Perempuan sepertimu bahkan tidak bisa menandingi Diana. Wanyi? Ada apa ini? Tuan Shu, dia mantan suami saya. Apa? Dia mantan suamimu? Aku seharusnya tidak membiarkannya masuk. Bagaimana kalau ini? Kirim seseorang untuk membawanya kembali dan buat dia meminta maaf padamu. Aku penasaran apa yang akan dikatakan teman lamaku tentang ini. Tidak perlu, aku bisa menangani ini, Tuan Shu. Aku tidak bisa terus-terusan berada dalam bayang-bayang masa lalu selamanya. Baik. Kau sendiri dengan keluarga Bo. Tapi ingat, gurumu mendukungmu setiap saat. Tidak apa-apa, jangan takut. Kita aman sekarang. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Ayo pulang. Bos, Sudah lama sekali aku tidak merasa serileks ini. Tidak ada pekerjaan rumah, tidak ada suami yang acuh tak acuh. Tidak ada perintah keras dari ibu mertua. Bo Yanzhou, dia terus mencarimu, mencoba mencari alamatmu. Biarkan dia. Mungkin ada baiknya dia tahu identitas asliku. Agar dia berhenti menggangguku. Bo Yanzhou lagi, aku akan matikan saja. Berikan ponselnya. Ini aku, Bo Yanzhou. Ada apa? Hari ini tapi aku tidak bisa menemukanmu. Aku ingin tahu apakah kau akan hadir di lelang besok. Apa urusanmu? Jika kau pergi, aku akan ke sana juga. Mungkin aku akan pergi. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu. Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini dengannya. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Kamu tidak seharusnya ada di sini. Apa kamu peduli bagaimana aku masuk ke sini? Shen Wanyi, apakah kamu di sini untuk berdamai dengan kakakku? Aku tahu kamu merindukannya. Dengan statusmu, kamu tidak akan menemukan yang lebih baik darinya. Kamu terlalu memuji kakakmu. Hari ini adalah hari penting bagi anakku untuk bertemu Diana. Jika kamu membuat masalah, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah.
Grup Bo dan grup Shengxi bergabung akan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Ini bukanlah dunia yang bisa dipahami oleh ibu rumah tangga sepertimu. Terus bermimpi. Mungkin Diana di sini untuk membatalkan kontrak dengan grup Bo. Tidak mungkin. Aku tahu kamu hanya iri. Shen Wanyi, aku memperingatkanmu. Kakakku dan Diana adalah pasangan yang sempurna. Kamu hanyalah noda di masa lalunya. Aku sarankan kamu jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kita lihat saja siapa yang akhirnya malu. Kartu ini berisi $100.000. Jauhi saja kami, dan itu milikmu. Jika dia mengambil kartu ini, aku akan menuntutnya karena pencurian. Shen Wanyi, kamu akan dipenjara seumur hidup. Tidak percaya ini nyata, ya? Kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupmu. Ambil uang ini dan tinggalkan Cloud City. Jangan pernah bertemu kakakku lagi. Oh ayolah, si Jalang pantas mendapat $100.000. Bo Shanshan, kamu terlalu baik. Kamu sudah selesai? Sekarang giliranku. Shen Wanyi, apa maksudmu? Bawakan aku $1 juta tunai dalam waktu 5 menit. Shen Wanyi, apa kau gila? Bisakah kamu serius? Kamu dengan $1 juta, lelucon apa itu? Mari kita lihat. Apakah aku serius? Bo Shanshan, keluarga Bomu yang terhormat tidak berarti apa-apa bagiku. Omongan besar? Lelang hari ini penuh dengan orang-orang berpengaruh. Beraninya kau mengganggu. Kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Lelang akan segera dimulai. Bawa wanita ini keluar. Jangan biarkan dia merusak acara ini. Aku ingin melihat siapa yang berani memulai lelang ini tanpa diriku. Bukankah itu mantan istri Tuan Bo? Apakah dia gila? Dia pikir dia orang penting? Sungguh bodoh. Kamu pikir kamu, Diana dari Shengxi Group? Kenapa tidak? Ada apa, Shen Wanyi? Kamu lagi? Yanzhou. Dia secara terang-terangan meniru Diana. Dia tidak pantas. Kamu terus meniru Diana. Apa yang ingin kamu capai? Jika kamu mencoba untuk mendapatkan perhatianku, ketahuilah, kamu tidak sebanding dengan Diana. Mendapatkan perhatianmu? Boyanzo, kamu tidak pantas mendapatkannya. Sudah selesai? Apa gunanya menggangguku? Kita sudah bercerai. Dengar, wanita yang kucintai adalah Diana, bukan kamu. Perwakilan dari Shengxi Group sudah datang. Nona Diana, ini uang yang kamu minta. Gak mungkin. Mustahil. Bagaimana bisa Shen Wanyi menjadi Diana? Dia cuma dari desa. Kalian pasti aktor yang disewa Shen Wanyi. Tidak bisakah kalian mencari orang yang lebih meyakinkan? Iya, mereka pasti aktor. Aku sangat mengenalmu. Kamu cuma gadis desa. Berani-beraninya kamu berbohong menjadi Diana? Shen Wanyi, demi masa lalu hentikan apa yang kamu lakukan dan aku bisa melupakannya. Kamu ingin pura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tidak setuju. Ini $1 juta. Selama kamu pergi dari pandanganku, kamu bisa mendapatkan semuanya. Bagaimana menurutmu? Itu 10 kali lipat dari apa yang kamu lemparkan padaku. Tidak mau berterima kasih? Dasar jalang. Melempar uang padaku, aku akan membunuhmu. Ku akan menghabisimu. Sudah kubilang macam-macam lagi denganku dan kamu akan menyesal. Yanzhou? Dia benar-benar gila. Kenapa kamu menikahinya? Mungkin dia mendapatkan uang ini dengan menjual tubuhnya. Menjijikan. Aku agak merasa kasihan tentang perceraian itu. Sekarang sepertinya aku membuat keputusan yang tepat. Pikiran yang sama persis. Ini berat. Memiliki suami yang impoten. Apa katamu barusan? Ulangi. Jangan menyangkal. Lebih baik periksa lebih awal daripada terlambat. Kamu sudah gila. Benar-benar keterlaluan. Yanzhou, jangan buang waktu untuknya. Seseorang bawa orang gila ini pergi. Tuan Bo, jangan seenaknya. Pak Bo, jangan main kuasa. Aku telat? Kamu tepat waktu. Itu kenapa kamu seniorku. Siapa kamu ikut campur urusan keluarga kami? Kamu akan lihat sebentar lagi. Hei, bawa dia keluar sekarang. Kenapa? Aku putri keluarga Bo, dan kamu cuma pria yang didekati Shen Wanyi. Berani kamu. Bukan hanya keluarga Bo, kalau Wanyi bilang dia tidak suka semua orang di lelang ini. Tidak akan pernah menginjakan kaki di sini lagi. Sama saya, ya, Shen Wanyi. Pria yang kamu pilih hanya sama angkuhnya denganmu. Kamu pikir ini apa? Panggung pribadimu? Saya sarankan kamu berdua periksa kepala kalian. Shen Wanyi, ini pria yang kamu pilih turun derajat banget. Penyesalan terbesarku adalah menikahimu.
Boyanzo, kendalikan orang-orangmu, atau aku yang akan meluruskan mereka. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Kamu cuman gandengan barunya, coba-coba bersikap penting. Panggil siapa yang bertanggung jawab. Lihat saja apakah kamu bisa bertahan dengan sandiwara ini. Aku akan sembunyi kalau aku jadi kamu. Untuk menghindari malu lebih lanjut, benar-benar aib. Kalau kamu bisa hidup dengan dirimu sendiri, kenapa kami harus takut? Kamu Itu kepala pelayan keluarga Li? Sering terlihat bersama tuan muda mereka. Keluarga Li sudah mapan. Mantan istri Tuan Bo membuat keributan di tempat mereka. Dia sudah habis. Shen Wanyi, kalian berdua bisa pergi ke neraka bersama. Mereka berdua, mereka pura-pura jadi yang berkuasa. Tuan muda, Kenapa Shen Wanyi punya keberuntungan sebesar itu? Keluarkan kedua wanita itu dari sini. baik Pak. Pak, mungkin Anda belum tahu latar belakang asli Shen Wanyi. Dia hanya gadis desa dan punya kehidupan pribadi yang kacau. Tepat setelah perceraiannya dengan kakakku. Dia itu jalang. Keluarkan mereka. Aku tidak ingin melihat mereka di sini lagi. Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku. Yanzo, berani-beraninya mereka memperlakukan kita seperti ini. Kau tidak boleh membiarkannya lolos begitu saja. Bu, hentikan. Hari ini penting bagiku. Tuan Li, wanita ini baru saja menceraikanku 2 hari lalu. Mungkin dia mempermainkan kita berdua. Jangan tertipu olehnya. Aku kenal Wanyi dengan sangat baik. Tapi Tuan Bo, apa kau yakin tahu seperti apa kekasihmu yang sebenarnya? Apa maksudmu? Sudahlah, ini semua agak konyol. Libai, aku lelah. Ayo mulai lelangnya. Baiklah. Selamat datang semuanya. Mari kita mulai lelang. Item pertama kami adalah mawar musim panas yang legendaris. Silakan lihat layar. Ini adalah cincin berlian misterius yang dibuat dengan batu rubi yang dipoles, melambangkan gairah dan cinta. Juga dikenal sebagai batu cinta. Dibuat oleh desainer terkenal Diana, memiliki makna yang mendalam. Mulai dari 10 juta. 15 juta di sini. 16 juta. 30 juta. Libai, Ini adalah kreasi pertamamu. Aku ingin membelinya sebagai kenang-kenangan. 30 juta sekali. 50 juta. 60 juta. Libai, tolong. 100 juta. Pak Bo. Aku ingin memberikan cincin ini kepada seseorang yang sangat istimewa bagiku. Kuharap kamu mengerti. Dia tidak pantas mendapatkannya. Di mataku, hanya dialah yang pantas. 200 juta. 500 juta. Libai, sudahlah. Jika yang kau mau adalah cincin berlian, aku akan mendesainnya khusus untukmu. Janganlah kita bertengkar karena ini. Tidak sepadan. Baik, aku berhenti. 500 juta. Sekali, 2 kali. Terjual. Baik. Mawar pertengahan musim panas jatuh kepada Pak Bo. Kamu di mana? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku punya hadiah untukmu. Aku di ruang tunggu. Kamu bisa datang. Diana. Ya. Aku ingat Midsummer Rose adalah karya pertamamu. Pasti berarti bagimu. Aku membelinya, berharap ini jadi hadiah spesial pertama. Semua usaha ini untuk adikmu? Bukan untukku. Diana, aku suka kamu. Mau jadi pacarku? Kamu baru saja bercerai, kan? Pernikahan itu hanya formalitas. Jika itu mengganggumu, aku bisa putuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Bo Yanzo, tidak kukira kau begitu perhatian pada orang yang kau suka. Tidak ada perasaan pada istrimu. Tidak. Mantan istrimu sama sekali? Mungkin sedikit, tapi hanya kebiasaan, bukan cinta. Dia terlalu hambar bagiku. Begitu. Suaramu terdengar familiar. Mungkin hanya tipe suara yang umum. Diana, kalau tidak keberatan, boleh aku masuk? Masuk. Pak Bo, ada sesuatu. Nona Bo dibawa polisi. Apa? Ini soal masalah plagiarisme. Dia menjiplak dari banyak desainer terkenal dan memakai karya itu untuk keuntungan. Kamu sebaiknya kembali dan cek. Aku sedang dalam perjalanan. Diana, maaf. Sepertinya aku akan bertemu lain kali. Oke.
Mawar, cantik. Kenapa kamu sedih? Aku ingin menjadi desainer, tapi semua orang bilang tidak. Untuk belajar menjalankan bisnis keluarga, aku benar-benar tidak suka. Aku yakin kamu bisa. Suatu hari kamu akan menjadi desainer terbaik. Saat ini, yang terpenting adalah Nona Diana dan Nona Bo berdamai secara pribadi. Kalau tidak, Nona Bo mungkin benar-benar masuk penjara. Tapi sekarang kita tidak bisa menghubunginya. Bo Shanshan menanggung akibatnya sendiri. Sudah waktunya dia belajar dari kesalahan. Tapi Nyonya Bo, oke, saya udah banget. Pak Bo, Nona Diana mungkin di Nightshade Bar. Siapkan mobil. Ayo. Kau bilang Diana ada di sini. Ya, seseorang melihat mobilnya diparkir di sini. Dia memakai gaun. Kenapa dia di sini? Nyonya Bo? Kenapa Nona Shen di sini? Dia tampak bersenang-senang. Aku tidak percaya dia seperti itu. Kami di sini untuk Nona Diana. Lepaskan. Sial, kau memukulku. Suamimu meninggalkanmu. Ini suatu kehormatan bagimu. Aku menyentuhmu. Berani-beraninya kau memukulku. Jangan buat aku melakukan ini dengan cara kasar. Ini berkahmu, aku menyukaimu. Pergi. Kemari. Lepaskan aku. Aku akan membuatmu. Siapa kamu? Maaf sudah mengejutkanmu. Tuan Feng, kamu tahu aturan Nightshade. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengganggu para wanita di sini. Aku tidak mengganggunya. Dialah yang ingin tidur denganku. Kami hanya tidak sepakat soal harga, jadi kami bertengkar. Oh ya, dia yang memukulku duluan. Nona, kamu tampak baik-baik saja. Bagaimana kalau kita lupakan saja kejadian ini? Tidak, aku tidak akan membiarkannya. Apa kau akan melepaskannya? Tentu tidak, Nightshade tidak mengizinkan kekerasan. Bisa menyelesaikan ini di luar. Aku ingin memeriksa rekaman pengawasan tadi. Maaf, kami sangat menghargai privasi tamu di sini. Tidak ada kamera kecuali di lobi dan lift. Tuan Bo, kita sudah terlalu lama di sini, dan Nona Diana mungkin akan segera pergi. Ayo pergi. Bagaimana sekarang? Lepaskan, lepaskan. Semua orang tahu kau dicampakkan. Dengarkan aku, sadarlah. Tuan Bu. Tuan Bo, dia tampak akrab seperti mantan istrimu. Aku mendekat untuk melihat lebih jelas. Benarkah? Mari kita lihat seberapa dia mirip dengan mantan istriku. Apa yang kau mau? Mohon padaku. Tidak mungkin. Maaf Tuan Feng, sepertinya kau salah sangka. Iya, aku melakukan kesalahan. Aku salah. Jika begitu kita tidak perlu membahas lebih lanjut. Tuan Zhou, tolong urus ini. Tuan Wei, apakah Anda mengerti apa yang dimaksud Tuan Bo dengan urus ini? Jangan khawatir. Tuan Bo tidak akan pernah melihat Feng Jianhui di Nightshade Bar lagi. Yang kamu cari di sana tadi. Sudah kubilang jika kamu selingkuh dariku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Boyanzo, kamu menyakitiku. Aku sudah bercerai. Bisnis siapa yang aku cari? Apa kau tidak merindukanku? Setengah bulan yang lalu kau telanjang, mencoba merayuku. Kau bilang kau tidak akan pernah meninggalkanku. Aku sudah menikahimu selama 3 tahun. Kau tidak pernah menyentuhku. Untuk kebahagiaanku di masa depan. Untungnya, itu terverifikasi. Jadi aku mengambil keputusan untuk menceraikanmu. Shen Wanyi, kau pandai bicara. Perahu, Boyanzo, namamu berarti perahu? Ya. Maka mulai sekarang aku akan memanggilmu perahu. Ya. Shen Wanyi, apa yang baru kau katakan?
Shenwanyi, apa yang baru saja kau katakan, Shenwanyi? Boyanzo, aku benci padamu. Benciku, kau suka Li Bai kan? Benarkah itu? Apakah tebakanku benar? Shenwanyi, kenapa rasanya kau mulai bertingkah semakin seperti dia? Apakah kau menemukannya? Tidak ada informasi tentang Shenwanyi dari 3 tahun lalu. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Tuan Bo, apakah Shenwanyi benar-benar hanya seorang gadis desa dan yatim piatu seperti yang kau sebutkan? Terus cari. Baik, Pak. Siapa sebenarnya dirimu, Shenwanyi? Apa kau lakukan itu sengaja? Halo, Li Bai. Halo Wanyi. Aku perlu membahas beberapa detail serah terima perusahaan denganmu. Kamu di rumah, aku akan menjemputmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Wanyi, ada apa? Kamu gila, lepaskan aku! Tidurlah dengan tenang. Apa kamu mengira aku orang lain? Boyanzo, ini aku, Shenwanyi. Kenapa kau pergi ke bar tadi malam? Itu bukan urusanmu. Bukan urusanku, Shenwanyi. Kita sudah menikah selama 3 tahun, dan aku sadar aku tidak pernah benar-benar mengenal istriku. Versi dirimu yang mana yang asli? Kenapa itu penting bagimu? Kamu tidak tiba-tiba menemukan perasaan padaku, kan? Kamu pikir aku punya perasaan padamu? Lihat dirimu sendiri. Apa yang bisa disukai? Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang yang aku sukai. Kalian berdua sangat berbeda. Jika begitu, Tuan Bo, tolong jaga jarak di masa depan. Aku tidak ingin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman siapa? Milik Li Bai, sudah kubilang, kamu bebas melakukan apapun setelah cerai. Tapi jika kau selingkuh dariku selama pernikahan kita, aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Bagaimana aku bisa jatuh cinta pada orang sepertimu? Lepaskan! Lepaskan aku! Dari mana kau dapatkan cincin ini? Dari mana kamu dapat cincin ini? Aku menemukannya di pinggir jalan. Kamu boleh ambil kalau mau. Baru kamu temukan, Shenwanyi. Aku tidak menyangka kamu begini, pembohong. Aku menyesal merasa bersalah padamu. Aku tanya sekali lagi, kenapa kamu punya cincin yang kuberikan pada Diana? Sudah ku bilang, aku menemukannya di pinggir jalan. Percaya atau tidak daripada marah-marah di sini, tanyakan saja pada Diana kenapa cincin itu berakhir di tempat sampah. Apa yang bukan milikmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Bahkan jika kau curi cincin ini, itu bukan milikmu. Shenwanyi, kau tidak pantas mendapatkannya. Boyanzo, ingat apa yang kau katakan hari ini. Semoga kau tidak menyesal nanti. Oh iya, apa yang akan kau lakukan dengan kerjasama dengan Bo Group? Aku akan hentikan. Tidak perlu kerjasama lagi. Apa? Kemari. Aku ingat kamu suka udang waktu kecil. Terima kasih, Li Bai. Sekarang kau sudah putus total dengannya, maka Apa, Li Bai? Kamu mau apa? Jika kau tidak datang padaku, aku yang akan... Ada sesuatu yang harus saya urus. Tumpangan saya sudah datang dan supirnya mulai tidak sabar. Saya harus pergi. tidak merepotkan, saya akan antar kamu keluar. Tidak usah repot sungguh. Jalan saja. Apa aku terlihat seburuk itu? Kita sudah bercerai. Tahu, aku tidak ingin ada orang berpikir kita masih terlibat. Bagaimana udangnya? Enak? Tentu saja. Kamu menggigitku? Boyanzo, kamulah yang ingin bercerai untuk mengejar cinta sejatimu. Sekarang kamu ingin mendapatkan semuanya?
Bagaimana jika aku bilang sebenarnya? Kamu gila, ada pekerjaan yang harus aku lakukan. Aku tidak punya waktu untuk permainanmu. Li Bai berasal dari keluarga kaya. Dia hanya mempermainkanmu. Dia tidak akan serius mempertimbangkan menikahimu. Kenapa kamu peduli apakah dia menikahiku atau tidak? Kita menikah selama 3 tahun. Aku merasa adalah tugasku untuk memperingatkanmu. Jangan tertipu selagi kamu masih belum tahu. Aku tidak percaya aku membuang waktu untukmu. Wanyi, semuanya baik-baik saja? Cukup akrab ya. Dengan dia diam-diam di belakangku selama ini, Jadi, kamu boleh merindukan mantanmu, tapi aku tidak boleh bersenang-senang sedikit? Shen Wanyi, jangan lupa kita baru saja menandatangani surat cerai, belum mendaftarkan perceraian. Maksudmu apa? Apa maksudku? Lepaskan aku. Suruh pria di luar itu pergi, atau lupakan saja soal mendapatkan sertifikat cerai. Wanyi, ada apa? Apakah itu Bo Yanzhou? Apakah dia mengganggumu lagi? Bukan dia, aku baru saja salah naik mobil. Sebenarnya bisakah kau mengantarku ke kantor? Halo Pak Lu, mengingat situasiku, apakah aku punya dasar yang kuat jika aku mengajukan cerai? Pak Bo, surat pengacara ini dari istrimu. Surat pengacara. Aku baru-baru ini memintamu untuk menyelidiki apa yang dilakukan Shen Wanyi dan kenapa dia di studio desain. Apa kau menemukan sesuatu? Dia sebenarnya bekerja di studio desain. Dia tahu cara mendesain? Bukan itu, dia... Dia bekerja di sana sebagai petugas kebersihan. Petugas kebersihan? Dia benar-benar sudah bosan menjadi seorang ibu rumah tangga yang dimanjakan. Sepertinya dia memutuskan untuk mencari sesuatu agar sibuk. Sepertinya aku selama ini terlalu memanjakan selama 3 tahun terakhir. Merasakan sulitnya hidup sehari-hari supaya dia tidak punya waktu untuk membuat masalah. Dia telah menanggung banyak selama 3 tahun ini. Apa katamu? Tidak apa-apa, aku pamit. Shen Wanyi, tahukah kamu harga rumah di ibu kota sekarang? Apa? Dengan gaji kecil seorang petugas kebersihan, mungkin kamu bahkan tidak mampu membayar sewa. Apa sebenarnya yang ingin kamu capai dengan pergi ke studio desain Diana? Aku peringatkan kamu, jauhi dia. Bo Yanzhou, apa kau sudah gila? Ayo kita selesaikan saja dan urus prosedur perceraian. Atau kita bertemu di pengadilan. Wanyi, siapa yang mengganggumu? Tidak ada apa-apa. Kau mencariku? Ada rapat hari ini. Bisa kau gantikan aku? Tuan Xu, aku sungguh tidak suka hal-hal seperti itu. Wanyi, aku mengerti kau tidak suka lingkaran sosial ini. Tidak ada yang tahu siapa orang besar di Shengxi Group sehingga mereka bisa seenaknya terhadapmu. Jadi, dengarkan aku, kau harus hadir hari ini. Baiklah. Ada kabar tentang Diana? Masih belum ada, sepertinya dia tidak pernah tampil di depan umum. Dan masa lalu Shen Wanyi? Sama sulitnya, aneh, masa lalunya seharusnya jelas, seharusnya mudah diketahui. Tapi tidak ada apapun tentang dirinya 3 tahun lalu. Seolah dia muncul begitu saja, kecuali... Kecuali latar belakangnya tidak sesederhana seperti yang dia katakan. Memotret Diana. Kenapa dia kelihatan begitu akrab? Akrab? Ya, dia mengingatkanku pada Nona Shen. Tapi itu tidak mungkin. Jika dia adalah Nona Shen, bukankah kau akan langsung mengenalinya? Ikuti petunjuk ini. Jangan bilang kau menganggap mereka sebenarnya orang yang sama, kan? Tuan Bo, itu tidak mungkin. Tapi apakah kau percaya dunia penuh dengan kebetulan seperti itu? Apa? Aku akan segera mengurusnya. Tuan Bo, aku dengar Diana sedang dalam perjalanan ke kantor kita. Bersiaplah untuk kedatangannya. Ya, Pak. Shen Wanyi? Mungkinkah itu kau? Li Bai, apa aku benar-benar harus pergi?
Cepat atau lambat, kau harus menghadapi ini. Pewaris sah dari Shengxi Group dan putri dari keluarga Shen. Sudah sepantasnya dunia tahu. Tidak apa-apa, aku akan ada di sana bersamamu. Kau Diana? Ayo, mereka sudah menunggu kita cukup lama. Oke. Kamu terlihat semakin cantik setiap hari. Ayo pergi ke bar karaoke. Nona, apa yang kamu lakukan di sini? Aku dengar ada ketidakpuasan dengan aku sebagai pewaris. Jadi aku pikir aku akan datang untuk melihat apa yang terjadi. Nona, kamu duduk di tempat yang salah. Itu bukan untukmu. Oh, sebenarnya aku cukup suka di sini. Ada apa lagi? Siapa kamu? Kamu tidak bisa seenaknya mengambil kursi ini hanya karena kamu suka. Itu kasar. Sungguh tidak sopan kamu. Kamu punya alasan yang masuk akal. Baiklah. Kalau begitu mungkin kamu harus berdiri. Terlalu banyak suara. Usir dia keluar. Ya, Ibu Presiden. Apa yang kamu lakukan? Aku peringatkan kamu jangan berani-berani. Ada lagi yang mau bicara? Jika tidak, aku yang bicara. Grup ini milik keluarga Shen. Oke. Mari fokus pada masalah yang ada. Aku harap gangguan kecil itu tidak terlalu mengganggu siapapun. Kamu jago dalam hal ini. Saat kamu masuk, masalah langsung selesai. Aku cuma mengikuti arahanmu. Kamu benar-benar sudah dewasa. Apakah Boyanzo akhir-akhir ini mengganggumu? Kenapa kamu bertanya? Ku dengar dia suka sama Diana. Kalau masih ada sesuatu di antara kalian berdua, mungkin sudah waktunya bicara jujur. Libai sudah tidak mungkin lagi untuk kita. Kamu datang makan malam nanti. Maaf, aku tidak bisa malam ini. Ada acara makan malam dengan klien. Aku akan menjemputmu setelahnya. Oke. Berhenti. Ini bukan tempatmu. Kenapa kamu di sini? Aku juga mau tanya hal yang sama. Kamu tahu acara apa ini? Oh, Kalau begitu beritahu aku, apa yang spesial? Anak desa. Batangkana pernah mencoba untuk bergaul dengan kelas atas. Semua orang di sini malam ini adalah orang penting, termasuk Nona Diana dari Shengxi Group. Lalu kenapa kamu di sini? Bukankah kamu menjiplak karya Diana? Berani-beraninya kamu muncul di depannya. Konyol, pasti ini ulahmu. Aku sekarang sangat dekat dengan Diana. Kakakku dan Diana akan bersatu, jadi kita akan jadi keluarga. Apa yang jadi miliknya akan jadi milikku juga. Keluargamu benar-benar tidak punya malu. Shen Wanyi, jangan sombong. Percaya atau tidak, aku bisa minta Diana mengusirmu saat ini juga. Percaya atau tidak, aku bisa menyuruh Diana mengusirmu saat ini juga. Aku ingin melihat. Apakah kamu punya keberanian untuk melakukan itu? Shen Wanyi, beraninya kau melawanku? Shen Wanyi, jika kamu ingin bicara sesuatu, Kita bisa bicara nanti. Kamu tidak perlu mengikutiku ke sini. Kamu pikir aku kesini untukmu? siapa lagi yang kamu kenal di sini? Apa kamu benar-benar berpikir dirimu sepenting itu? Nona, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Di mana kamu bekerja? Di studio Shengxi Group. Hahaha, Shen Wanyi, kamu benar-benar menggertak. Kamu dapat kerja di Shengxi Group? Apa kamu tidak dengar? Malam ini Diana, pewaris Shengxi Group, akan ada di sini. Lihat saja apakah kamu bisa terus berbohong. Benarkah? Kebetulan sekali. Aku bosan dengan sandiwaramu. Ya, kalau kamu benar-benar ingin kerja, aku bisa membantumu. Kami butuh pembersih toilet. Shen Wanyi, itu cocok untukmu. Biarkan aku bicara dengan Diana, dan kita bisa memulaimu. Jadi kau dekat dengan Diana? Tentu sah, kami sahabat. Aku tidak tahu. Dasar rendahan. Jangan salah, hanya orang seperti Diana yang layak untuk kakakku. Dan kau pikir kau siapa? Mungkin Diana bahkan tidak menyukai kakakmu. Kau terus bilang kau kenal Diana. Apa dia tahu siapa dirimu? Shen Wanyi, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Jika dia tidak tahu siapa aku, apa dia akan tahu kamu? Aku juga penasaran. Siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk bicara padaku seperti ini? Cukup, Shen Wanyi. Berhenti sebelum kau mempermalukan dirimu sendiri.
Diana bilang padaku dia akan segera ke sini. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kau pergi sekarang. Dia bilang padamu akan datang? Maaf, Yanzhou, aku terlambat. Anggota Dewan Perusahaan. Itulah kenapa aku terlambat. Diana, kau sudah datang. Sepertinya kau akan mempermalukan dirimu sendiri. Kamu mengaku sebagai Diana? Kamu kenal aku, Shen Wanyi. Apa kau lihat sekarang kakakku dan Diana sangat cocok. Sebaiknya kau pergi saja. Bo Shanshan, jangan begitu. Mungkin ini pertama kalinya dia berada di tempat seperti ini, dan dia hanya gugup. Dasar kampungan, kamu bukan apa-apa di hadapan Diana. Kamu mengaku sebagai Diana? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Siapa kau pikir dirimu? Kenapa Diana harus bertemu denganmu? Oh tadi. Dia bilang dia bekerja di studionya. Studio kita bukan untuk sembarang orang. Mungkin dia hanya petugas kebersihan, tapi aku mengerti. Kesombongan itu wajar. Kau dengar itu? Shen Wanyi, Diana yang asli ada di sini. Hentikan sandiwaramu. Lucu sekali. Shen Wanyi, kau harus pergi. Jika kau bilang kau Diana, kenapa kau tidak pernah bertemu aku? Siapa kau pikir dirimu? Diana tidak perlu kenal kau. Jika kau benar-benar Diana, bisakah kau membuktikannya? Yanzhou dan yang lain bisa menjamin aku. Jangan terlalu bermusuhan terhadapku, oke? Aku bisa buktikan dia adalah Diana. Bagaimana? Dia bisa membalas pesanku. Jadi kau menemukan ponsel yang baru-baru ini hilang. Apa maksudmu? Maksudmu kau kenal Diana? Shen Wanyi, apa kau delusi? Shen Wanyi, sudah kenyang. Aku tahu lebih dari siapapun apakah dia Diana atau bukan. Benarkah, Bo Yanzhou? Kamu lari dari apa sebenarnya? Shen Wanyi, sebaiknya kamu periksakan kepalamu ke psikiater. Aku dengar pemilik grup Shengxi baru saja pulang dari luar negeri. Kamu tahu? Dan tua saya? Kebetulan dia sedang makan di sebelah. Kenapa kita tidak pergi dan menyapanya? Itu mungkin terlalu mengganggu. Kita seharusnya tidak mengganggunya. Shen Wanyi, Diana di sini berusaha bersikap baik. Dia tidak mencari pertengkaran, kamu melampaui batas. Apa kau bahkan tahu tempatmu? Apa? Takut? Atau ada sesuatu yang kamu takuti? Paida, ada yang perlu ditakutkan. Menyerahlah sebelum terlambat. Diana, ayo pergi saja. Ya, ini kesempatan bagus. Maka semua orang akan melihat kebohongan Shen Wanyi terbongkar. Betapa memalukan baginya. Apa kamu takut? Jika penipu ini tidak takut, kenapa kita harus takut? Yanzhou, Ya, aku sudah ingin berkunjung ke Pak Shen sendiri. aku tidak ingin mempermalukanmu, tapi kau tak memberiku pilihan. Sepertinya kita perlu mengganggu kakekku akhirnya. Silakan. Dia di mana? Kakek makan di sini? Shen Wanyi, kau menipu kami. Mencari seseorang? Ya, orang dari Shengxi Group sedang makan malam di sini? Ya, kau terlambat. Mereka sudah pergi. Yah, sayang sekali. Sepertinya aku harus mengunjunginya di rumah tua malam ini. Kau tahu di mana rumah keluarga Shen? Itu rumahku. Tentu saja aku tahu. Nona, kenapa kau begitu bermusuhan denganku? Apakah karena aku pewaris Shengxi Group? Aku tidak memilih keluargaku. Shen Wanyi, berhentilah cari masalah. Kau hanya iri dengan latar belakang Diana. Tapi itu bukan salahmu punya keluarga kaya. Jika Bo Yanzhou tahu siapa aku, dia tidak akan pernah setuju bercerai. Apa? Berhenti membuat keributan. Menikahimu adalah kesalahan kakakku. Syukurlah sekarang ada Diana. Dialah yang harus dinikahinya. Kalau begitu, kuharap kalian berdua bahagia bersama. Semoga cepat punya anak. Jangan salah paham, aku tidak akan menikahinya. Yanzhou, tuh kau sudah mencari Diana bertahun-tahun. Dia juga menyukaimu. Kenapa tidak menikahinya? Bersama dengan Shengxi Group, Bo Group akan berkembang. Diam! Itu urusan keluargamu, bukan urusanku. Shengxi Group akan mengadakan kompetisi desain bulan depan. Aku menantikan karyamu, karena kau mengaku sebagai Diana. Kau tidak akan mengecewakanku, kan? Tentu saja. Sampai jumpa lain kali, Diana. Diana, tunjukkan kemampuanmu di kompetisi dan menang dengan mudah. Tunjukkan pada Shen Wanyi perbedaan antara kalian berdua. Tanganku tidak cukup mampu.
Aku baru saja cedera. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, kau bisa berbagi ide desainmu dengan desainer lain dan biarkan mereka mengeksekusinya untukmu. Kau sudah banyak berbagi ide denganku sebelumnya, semua sangat mengejutkan. Ya Diana, dengan bakatmu, hanya konsep desainmu sudah cukup untuk menang. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kenapa Libai belum datang? Nona Shen, Anda di sini sendirian? Bolehkah kita berbagi meja? Saya agak terlambat datang hari ini, dan pelayan mengatakan antrean 2 jam. Sudah ada yang memesan. Apakah kamu tidak mengerti yang saya katakan? Kesalahpahaman antara kita. Meskipun Yanzhou sudah menungguku bertahun-tahun, Aku tidak tertarik dengan hubunganmu dengan Boyanzo. Kami sudah bercerai, dia bisa bersama siapapun yang dia mau. kudengar perceraianmu belum final. Iya, dia tidak setuju. Dia terus menempel padaku dan aku tidak bisa melepaskannya. Kukira dia akan menyambut perceraian jika itu demi dirimu. Ternyata kau tidak sepenting yang kukira. Ada lagi? Bisakah kau pergi? Kau merusak nafsu makanku. Nona Shen, kau begitu bertekad untuk bercerai. Apakah ini taktik atau karena Libai? Kau telah berhubungan dengannya selama 3 tahun terakhir, bukan? Aku ingin tahu apakah kau sudah berhubungan intim. Lagi pula, Yanzhou tidak pernah menyentuhmu. Shenwanyi, Yanzhou, kamu lagi apa? Kau tidak lihat aku menamparnya? Yanzhou, aku tidak sengaja membuat Nona Shen kesal. Aku hanya sekadar menyebut Libai. Aku tidak percaya dia menamparku. Minta maaf? Tidak mungkin. Aku minta kau minta maaf. Jangan buat aku mengulangi. Kalau begitu aku menolak lagi. Baiklah, Shenwanyi, kau ingin cerai, aku akan mengabulkannya. Kantor urusan sipil, jam 9 pagi besok. Terima kasih, Tuan Bo. Tuan Bo, kita sudah sampai. Tuan Bo, apa kau benar-benar akan menceraikannya? Atau apa? Aku sudah menemukan Diana. Dia wanita yang kusukai. Halo, apa? Ibu Wang, ada apa dengan kakekku? Mungkin dia masuk angin yang menyebabkan demam mendadak. Apakah ada anggota keluarga Tuan Shen di sini? Saya di sini. Dokter, bagaimana keadaan kakekku? Tidak ada yang serius untuk saat ini. Dia sudah keluar dari bahaya tetapi masih dalam keadaan koma. Kami menyarankan pemeriksaan tubuh menyeluruh. Dokter, apakah ada yang salah dengan tubuh kakekku? Saya tidak bisa memastikan sampai melihat hasilnya. Jadwalkan pemeriksaan sesegera mungkin. Shenwanyi, apakah kau mempermainkanku? Apa yang kau bicarakan? Di mana kau? Aku di rumah sakit. Kau bisa membuat alasan yang lebih masuk akal. Kau sangat ingin menceraikanku kemarin, dan hanya dalam 1 malam, kau tidak bisa bangun dari tempat tidur? Bukan begitu. Atau kau sama sekali tidak ingin bercerai, bermain sulit didekati? Bukan aku, kakekku sakit. Dia baru saja dibawa ke rumah sakit. Shenwanyi, apakah kau pikir aku akan pernah percaya padamu? Berita mengatakan kakek Diana baru saja dibawa ke rumah sakit. Shenwanyi, kakek Diana baru saja dibawa ke rumah sakit, dan kemudian kakekmu juga di sana. Kamu benar-benar habis-habisan ya? Terserah apa yang kamu pikirkan. Setelah kakekku sembuh, aku akan segera mengurus perceraian. Aku berubah pikiran. Kamu ingin bercerai kan? Setujui satu syarat. Boyanzo, kamu yang memulai perceraian. Ya, tapi sekarang kamulah yang benar-benar menginginkannya. Syarat apa? Hadiri jamuan makan malam denganku. Bukankah kamu menemukan wanita yang kamu suka? Tidakkah kamu takut dia akan marah? Identitasnya terlalu sensitif untuk hadir di sana. Jadi jika aku pergi denganmu, kita akan segera melanjutkan perceraian dan tidak ada hubungan satu sama lain? Setuju. Inilah dirimu yang sebenarnya. Kamu cukup pemarah. Kapan berakhirnya? Tergantung kapan kontrak ditandatangani. Tuan Bo, sudah lama tidak bertemu. Aku pernah mendengar tentangmu. Aku tidak menyangka bertemu kamu di sini hari ini. Kalian berdua sebaiknya bicara lebih banyak. Nyonya Bo dan aku akan jalan-jalan dan bersantai. Lihat dirimu, selalu ingin bermain. Lihat Nyonya Bo, jelas-jelas milik Tuan Bo separuh lainnya. Tuan dan Nyonya Chen pasti sibuk mengelola perusahaan besar seperti itu. Hari ini Anda di sini untuk bersantai.
Nyonya Bo benar. Nikmati, ini traktiranku. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka juga ada di sini. Kudengar mereka sudah kenal Nona Diana dari grup Shengxi sejak kecil. Akan senang bertemu Diana melalui mereka. Shen Wanyi, kenapa kau bersembunyi? Tidak apa-apa, hanya lapar. Ayo makan. Kenapa kau menyelinap? Tidak, aku benar-benar lapar. Ayo kita makan. Apa, kau bahkan tidak bisa makan setelah meninggalkanku? Ya, aku benar-benar tidak sabar untuk makan. Ayo. Hati-hati. Maaf, aku tidak memperhatikan. Kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Tunggu. Apa yang kau coba lakukan pada istriku? Dia istrimu? Atau apa? Bagaimana mungkin? Kenapa dia menikahimu? Kenapa dia tidak bisa menikahiku? Dia tampak akrab bagiku, seperti teman yang sudah lama tidak kulihat. Teman apa? Kau mungkin juga kenal dia. Namanya? Kamu mungkin juga mengenalnya. Namanya adalah... Aku sangat lapar. Ayo makan. Mungkin aku salah. Mengingat karakternya, dia tidak akan muncul di sini, apalagi menikah. Pasti ada kesalahan. Kita harus pergi. Ayo. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Kami yang seharusnya bertanya itu padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kalian saling kenal? Dia Diana? Diana, ini benar-benar kamu. Di mana Diana? Nyonya Bo adalah Diana. Nyonya Bo, Diana sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Bagaimana kamu bisa menjadi Nyonya Bo? Kamu salah orang. Dia tidak mungkin Diana. Aku tidak mungkin salah. Kami sudah saling kenal lebih dari 10 tahun. Bahkan jika aku salah, Libai tidak mungkin. Lihat, dia Diana kan? Kamu benar-benar salah. Aku hanya sangat mirip dengannya. Aku bukan Diana. Libai, katakan sesuatu. Bukankah kamu kenal baik Diana? Bukankah Tuan Bo tahu betul apakah Diana adalah Nyonya Bo? Bo Yanzhou, apakah kamu ingin dia menjadi Diana? Tidak mungkin dia Diana. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut istri yang kamu buang adalah wanita yang selama ini kamu rindukan? Baiklah, biarkan aku memberitahumu sekarang. Baiklah, biar ku beritahu sekarang. Dia bukan Diana. Itukah jawaban yang kamu cari? Dia bukan Diana? Kamu salah sangka. Diana bersama kakeknya di rumah tua. Dia tidak mungkin di sini. Dia terlihat... Kamu sudah lama tidak melihat Diana. Kamu salah. Pergi saja. Sudah kuduga. Pak dan Bu Bo sudah menikah. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengenali istrinya sendiri? Tidak ada yang ingin kamu katakan? Sudah kukatakan semuanya. Jangan lupa, kita sudah bercerai. Kulit Bubo bagus sekali. Putih dan mulus, aku bahkan tidak bisa melihat pori-porinya dari dekat. Senang sekali Bu Chen berkata begitu. Kamu terlalu baik. Mau air? Panggil pelayan. Aku di sini hanya sebagai istri cantikmu, membuatmu tampak hebat. Aku lelah. Istri cantik, kamu mungkin perlu mempertimbangkan kembali penilaianmu. Itu akan kuanggap sebagai pujian. Harus bugar cantik, siap mengikuti perintah dan pergi kemanapun diperintahkan. Tapi lihat dirimu, kamu tidak memenuhi kriteria itu. Aku bahkan tidak bisa menyuruhmu menuangkan segelas air. Kamu ingin menjadi istri cantikku, mungkin kamu perlu latihan lebih. Bo Yanzhou, kalau suatu hari kamu bangkrut, lebih baik cari hutan untuk mengubur dirimu. Kalau tidak, seseorang mungkin akan menaburkan abumu. Kamu tidak perlu khawatir. Di mana abuku berakhir? Pak Chen, kita lanjutkan. Oke. Bu Bo, Anda di sini juga. Kebetulan sekali. Pak Chen, permisi. Bu Bo, aroma tubuh Anda harum. Tolong jaga sopan santun. Oh, maafkan saya. Saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin tahu parfum apa yang Anda pakai. Saya pikir saya bisa beli sebotol untuk istri saya. Anda tahu, bersikap ramah setelah minum sedikit. Itu hanya refleks. Kalau saya menyinggung Anda, saya benar-benar minta maaf. Saya akan pastikan untuk meminta maaf secara pribadi kepada Pak Bo juga. Permisi, saya sangat menjaga jarak pribadi dan tidak suka disentuh. Baiklah. Hati-hati, Bu Bo. Kenapa kau di sini bersama Bo Yanzhou? Kau masih belum bisa. Dia pasti mengancammu. Wanyi, dia tidak sepadan. Seberapa baik pun Bo Group, tidak bisa dibandingkan dengan Shengxi Group. Dia tidak bisa mengancammu. Jika kamu tidak menginginkannya. Aku hanya tidak ingin membesar-besarkan ini atau membuat kakekku tahu. Saat dia tahu siapa aku sebenarnya, itu tidak akan berhenti di situ. Saat ini, yang kuinginkan hanyalah perceraian. Aku mengerti. Jika ada sesuatu yang perlu bantuan, beritahu aku.
Boyanzo tidak mendengar apapun kan? Li Bai, aku harus pergi. Silakan. Apa? Tidak akan menyusul Li Bai lagi? Tidak tega meninggalkannya? Aku tidur di mana? Kita sudah menikah, jadi wajar kita sekamar. Tidak, aku ingin kamar sendiri. Jangan lupa, kamu di sini sebagai Nyonya Bo. Pasangan suami istri tidak boleh tidur terpisah. Kata para ahli, tidur terpisah dapat meningkatkan kualitas tidur. Ahli konyol mana yang mengatakan itu? Aku ingin mendengarnya langsung di depanku. Shen Wanyi, siapa sebenarnya dirimu? Kamu ini siapa sebenarnya? Kamu pikir aku ini siapa? Aku tidak punya waktu untuk teka-teki. Boyanzo, kamu pasti tidak mengira kalau aku ini Diana kan? Apa kamu lupa betapa kerasnya kamu kemarin yang mengira Shen Wening adalah Diana? Apa? Kamu bahkan tidak bisa mengenali pujaan hatimu sendiri? Tentu saja kamu bukan Diana. Dia bukan orang sepertimu. Aku hanya memperingatkanmu, jangan main-main. Ayo kita selesaikan perceraian ini. Kebetulan sekali. Di mana Tuan Bo? Kenapa kamu tidak sekamar dengannya? Dia sibuk. Kamu tidak bisa membohongiku. Kurasa dia sudah bosan denganmu ya. Bagaimana kalau ikut aku melihat kontrak? Aku akan memastikan kamu diperlakukan dengan baik. Aku jadi sensitif sejak aku pernah diintai waktu kecil. Dan aku tidak bisa mengendalikan diri kalau ada orang yang terlalu dekat. Shen Wanyi, jangan merasa dirimu istimewa. Kamu hanyalah orang tak berarti tanpa kekuasaan atau latar belakang. Kamu pikir kamu siapa? Kalian semua sama saja. Kamu pikir aku tidak punya kekuasaan atau latar belakang, jadi kamu bisa membuliku? Sudah menjadi keberuntungan bagimu kalau aku tertarik padamu. Berani kamu mengatakannya di depan Boyanzo. Lihat bagaimana kamu menjelaskan semua ini. Kamu benar-benar merasa dirimu terlalu tinggi. Hanya karena ada yang mendekat, kamu pikir mereka mau memperkosamu. Ada banyak wanita sepertimu yang setiap hari berusaha mendekatiku. Kenapa aku harus tertarik padamu? Pak Chen, pikir dulu sebelum bertindak lain kali. Dan jauhi kamera. Jadi kenapa kalau ada kamera, tanpa Boyanzo, kamu tidak lebih dari mainan yang bisa dipermainkan? Satpam, kemari! Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Satpam, bawa pergi perempuan ini. Ku beritahu, malam ini, aku akan bersenang-senang. Pak Chen merasa berani ya? Sekarang kau takut. Bahkan jika kau merayu sekarang, sudah terlambat. Aku akan memastikan kau membayar. Dan jika kau pergi menangis ke Pak Bo, aku akan bilang kau yang merayuku duluan. Lihat saja siapa yang dia percaya. Orang tak berarti sepertimu atau aku, bawa dia pergi. Ayo, coba saja. Kau pikir kau Nyonya Bo? Semua orang di Cloud City tahu pernikahanmu palsu. Wanita yang sebenarnya diinginkan Pak Bo adalah Diana dari grup Shengxi, seseorang yang jauh di atas levelmu. Kau hanya sisa yang bosan dia mainkan. Bawa dia. Panggil manajernya. Kau ingin bertemu Pak Liang? Mimpi saja, hotel kami dimiliki oleh grup Shengxi. Kau tidak mampu macam-macam dengan kami. Apakah ini cara kalian menjalankan hotel? Sombong sekali. Malam ini aku akan mengajarimu bagaimana bersikap sopan. Berada di depanku dalam 3 menit, atau kau akan kehilangan pekerjaan. Berani-beraninya kau menghubungi pemilik, kau pikir kau Diana? Masih acting, lakukan. Aku akan menanganinya jika ada masalah. Dia hanya gadis desa tanpa latar belakang apapun. Kerjakan dengan baik dan kau akan dihadiahi. Berhenti! Pak Liang, apa yang kau lakukan di sini? Jika aku tidak datang, aku tidak akan tahu masalah yang akan kau timbulkan. Aku tidak. Ini Pak Chen, mitra kita. Perempuan ini tidak punya pengaruh. Jika terjadi sesuatu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bodoh, buka mata dan lihat siapa dia. Nona Diana, kau tidak bilang kau akan datang. Nona Diana? Diana, bagaimana mungkin dia Diana? Kelola stafmu lebih baik. Kau pasti buta tidak mengenali siapa yang kau hadapi. Maaf, aku tidak tahu. Mohon maafkan aku. Bakwan. Dia yang melakukannya. Pak Chen yang menyuruhku melakukan ini. Dia, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia Diana? Apa yang kau inginkan darinya? Hentikan semua kerja sama dengannya. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Dimengerti, bawa mereka pergi. Nona Diana, aku benar-benar tidak tahu. Mohon maafkan aku, itu tidak akan terulang lagi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku.
Kau pergi kemana? Boyanzo, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Ayo bercerai. Apa kamu tidak merasa bersalah terhadap wanita yang benar-benar kamu cintai? Di satu sisi, kamu terus mengejarku sambil masih bergantung padanya. Jangan bikin aku kehilangan rasa hormat padamu. Apa kamu benar-benar mencintaiku, rela meninggalkan Diana demi aku? Tidak mungkin. Kalau begitu, ayo bercerai. Aku tidak akan menghalangi kamu dan cinta sejatimu. Dan aku berharap kamu juga tidak menghalangi aku, oke? Shenwanyi, apakah itu niatmu yang sebenarnya? Pikirlah sesukamu, aku hanya ingin bercerai. Kamu seorang CEO, maukah kamu merendahkan diri untuk menggangguku? Baiklah, ayo bercerai. Shenwanyi, jangan melebih-lebihkan dirimu. Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Yang paling aku sesali adalah aku melawan semua rintangan untuk bersamamu. Untungnya semua itu sudah berlalu. Baik, aku penasaran ingin lihat seberapa baik kamu bertahan tanpaku. Selamat bercerai, Wanyi. Terima kasih, Libai. Nggak berlebihan minta pelukan. Buat momen yang berkesan, kan? Hentikan, Libai. Bercanda. Ayo pergi, masuk ke mobil. Malam ini kamu yang menjadi bintang utama di sesi lelang. Yanzo, bagaimana perkembangannya dengan Nona Diana? Yasu, ini adalah sesi tender Shangxi Group. Dengan koneksimu dengan Diana, kita pasti akan memenangkan tender. Itu sekarang. Di mana dokumen tender? Diana sudah mengambilnya. Jangan khawatir, dia akan membantu kita. Sudah kubilang sebelumnya, tidak ada yang boleh menyentuh dokumen tanpa izin. Tapi Diana bukan sembarang orang. Benar, Kak. Lagi pula, kita akan jadi keluarga cepat atau lambat. Pergi dan ambil dokumen itu sekarang. Jika dokumen tender bocor lebih awal, Boyanzo pasti akan curiga padaku duluan. Tidak, aku perlu mencari cara untuk membersihkan namaku. Apa yang dia lakukan di sini? Ya, aku punya ide. Shenwanyi, aku minta tolong. Jangan salah sangka, aku tidak bermaksud jahat. Hanya saja sesi tender akan segera dimulai, dan aku merasa tidak enak badan. Bisakah kau membantu dengan mengantarkan dokumen tender ke Yanzo? Dekor Collins. Penawaran akan segera dimulai dalam waktu kurang dari 5 menit. Jika kita tidak memiliki dokumen tepat waktu akan terlambat. Di mana dia? Jejo tidak menjawab teleponnya. Jangan khawatir. Diana tidak akan pernah menyakiti kita. Apa yang dia lakukan di sini? Bagaimana Shenwanyi mendapatkan undangan? Dia mendapat dukungan Libai. Dia bisa mendapatkan undangan apapun. Aku tidak mengerti apa yang Libai lihat padanya. Apa yang kamu lakukan di sini? Shen Weining memberikan ini padaku. Dia memintaku untuk memberikannya padamu. Mengapa Shen Weining memberikanmu dokumen itu? Dia bilang dia sakit lalu begitu saja menyerahkannya padaku. Dokumennya terlihat baik. Itu aslinya. Jangan khawatir tentang itu sekarang. Waktu terus berjalan. Ayo kita antarkan dokumennya. Shenwanyi, game over untukmu. Terima kasih atas bantuanmu. Tidak perlu. Yanzo, pikirkanlah, Diana adalah satu-satunya yang benar-benar cocok denganmu. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, kenapa masih mengejarnya? Cukup, Bu. Siapa yang aku pilih adalah keputusanku. Aku tidak ingin ada yang ikut campur. Collins, Bos, kami siap untuk lelang. Tinggal menunggu Anda mengawasinya. Bagaimana perkembangan dengan grup Bo? Belum yakin. Apakah Anda ingin mereka menang? Jika tidak, aku bisa mengatur sesuatu. Tidak perlu. Mari ikuti prosedur. Dan pemenangnya dari lelang grup Shengxi adalah grup Sinyuan. Grup Sinyuan? Bagaimana mungkin? Grup Sinyuan bagaimana mungkin? Tawaran mereka lebih tinggi dari kita? Yanzo, kita tidak menang. Ada yang salah?
Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Siapa lagi yang sudah melihat dokumen penawaran? Selain kita, hanya Diana. Melakukan apapun untuk membahayakan peluang kita, pewaris grup Shengxi. Itu tidak seperti dirinya. Tuan Bo, tawaran Xinyuan hanya lebih $1 dari kita. Apa? Hanya lebih $1? Hanya selisih $1, apa artinya? Itu menunjukkan ada mata-mata yang membocorkan tawaran kita ke grup Xinyuan. Itulah mengapa kita kalah. Mata-mata pasti Shenwani. Dialah yang mengantarkan dokumen. Dia pasti melihatnya. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Belum tentu itu dia. Lalu siapa lagi? Tidak mungkin Diana. Shen Wanyi pasti berniat buruk, mencoba membalas kita. Pasti Shenwani. Sungguh tidak tahu terima kasih. Aku akan menghadapinya. Ya, pasti dia. Aku bertanya-tanya, kenapa dia begitu bersemangat untuk mengirimkan dokumen lelang? Ternyata dia punya motif tersembunyi. Bagaimana kabarmu? Aku tidak enak badan, jadi aku minta Shen Wanyi mengirimkan dokumennya. Ada masalah? Kita kalah tender. Bagaimana? Seharusnya kita penawar tertinggi? Kecuali itu pasti Shen Wanyi. Maaf Boen, salahku. Aku pikirku karena kalian dulu keluarga, dia tidak akan serendah itu. Aku tidak percaya. Bukan salahmu, kamu terlalu baik. Dokumen itu kepada orang lain? Tidak. Yanzo, kamu tidak berpikir aku yang melakukannya, kan? Mustahil Diana melakukan hal seperti itu. Pasti Shenwani. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Tapi tidak ada bukti konkret bahwa Shen Wanyi di balik ini. Apa kita butuh bukti? Dia jelas mencoba membalas dendam pada kita. Ayo, kita harus menghadapinya. Dia sangat tidak tahu terima kasih. Hari ini, dia harus membayar atas perbuatannya. Xinyuan Group. Xinyuan Group, aneh. Dari yang aku tahu, mereka seharusnya tidak punya peluang melawan Bo Group. Sederhana. Seorang mata-mata membocorkan informasi rahasia Bo Group, sehingga Xinyuan Group bisa menyesuaikan tawaran mereka di menit terakhir. Shen Wanyi, dasar perempuan tidak tahu terima kasih. Keluar, aku akan mengurus mereka. Tidak apa-apa, biarkan mereka masuk. Bos, Jangan khawatir. Ini Shengxi Group. Dasar perempuan tidak tahu terima kasih. Akhirnya muncul. Apakah kamu membocorkan informasi? Bu, kita harus memberinya pelajaran. Aku peringatkan kamu. Aku menghormatimu karena Bo Yanzo, karena kita keluarga. Aku menahan perlakuan kasarmu. Tapi mulai sekarang, jika kamu tidak menghormatiku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak menunjukkan belas kasihan. Kau... Shen Wanyi, beraninya kau memukul ibuku? Aku tak percaya kau bisa melakukan ini. Pantasan Yanzo menceraikanmu. Diana, bukankah ini wilayahmu? Usir dia dari sini. Mengusirku? Nona Shen, aku percaya padamu. Kau akan membocorkan informasi. Dengar baik-baik. Itu adalah kejahatan. Kau harus menyerahkan diri. Dan siapa kau berbicara padaku seperti itu? Nona Shen, aku sudah bersikap baik. Yanzo, lihat. Dia memukul Diana. Dia pasti marah saat ketahuan. Shen Wanyi, pewaris Shengxi Group, kau selesai. Diam, Shen Wanyi. Jika benar kau membocorkan informasi rahasia, aku tak akan melepaskanmu begitu saja. Bo Yanzo. Kau yakin sekali itu aku? Siapa lagi? Hanya kau dan Diana yang melihat dokumen itu. Diana, sebagai pewaris Shengxi Group, tak mungkin melakukan hal itu. Begitukah penilaianmu terhadapku? Kupikir kau berbeda, tapi kenyataanmu lebih buruk. Shen Wanyi, aku salah menilaiku. Haruskah kuatur penangkapan Shen Weining? Tidak, dia bukan siapa-siapa. Tak sepadan dengan usaha kita. Siapkan mobil, ada urusan siang ini. Baik. Aneh, di mana semua orang? Siapa kamu? Tahan dia, pegang tangannya. Jaga dia tetap di bawah. Tangkap dia. Wanyi, Aku ada rapat. Ada apa?
Ibumu bilang aku harus pulang bersamamu untuk makan malam nanti. Ada yang ingin aku sampaikan. Jangan anggap perkataan ibuku serius. Yanzhou, Aku tidak akan bersamamu. tapi dulu kamu... Aku dulu suka kamu saat kamu masih kecil, tapi aku sadar kamu tidak seperti yang aku ingat. Yanzhou, ayo kita akur seperti dulu, oke? Tidak. Halo? Sudah selesai? Kita akan segera di rumah sakit Wanyi. Aku akan membawamu ke dokter bedah ortopedi terbaik. Bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Pelan-pelan, jangan khawatir. Siapa yang melakukan ini padamu? Seseorang yang bermasalah dengan keluargamu? Sepertinya tidak. Mereka hanya ingin mematahkan tanganku. Aku merasa itu. Yanzhou, sepertinya tanganku patah. Saat kau pergi, aku jatuh. Dan menggunakan tanganku untuk menahan jatuh. Sakit sekali. Aku belajar desain. Tanganku sangat penting bagiku. Bisakah kau memanggil dokter? Kau mematahkan tanganmu begitu saja. Benar, kau bisa periksa ke dokter. Aku tahu maksudmu, tapi kau tidak bisa begitu saja mengabaikan cederaku. Tolong turuti aku kali ini. Aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Anggap saja sebagai kompensasi, oke? Aku akan memanggilkan dokter untukmu. Apa? Dia baru saja pergi? Ya, Dr. Zhang dipanggil beberapa menit yang lalu. Sepertinya Presiden Grup Bo membutuhkannya untuk tulang Nona Diana yang patah. Diana ada di sini. Tidak ada Diana lain. Itu dia. Aku akan menyuruh seseorang untuk membawa kembali Dr. Zhang dan orang yang menyamar sepertimu. Ini hanya keseleo. Aku sudah merawatnya. Hanya perlu istirahat dan jangan menggunakannya dulu. Terima kasih, dokter. Ada sesuatu, Pak Bo. Sesuatu terjadi pada Nona Shen. Wanita itu memaksa saya melakukan seperti yang dia katakan. Bagus, saya sendiri tidak bisa melakukannya lebih baik. Bahkan jika saya ada di sini, tangan Nona Shen tampak terluka parah, tapi saya yakin dia akan pulih dengan istirahat. Apa yang terjadi? Berani-beraninya kamu bertanya. Apa? Berani-beraninya kamu membawanya ke sini. Cukup merusak Wanyi? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Lampiaskan padaku. Diana tidak tahu apa-apa. Kau memanggilnya Diana? Ada masalah? Grup Bo akan celaka denganmu yang memimpin. Libai, apa maksudmu? Maksudku kau bodoh. Diana yang asli ada di depanmu, tapi kau tidak bisa melihatnya. Libai, aku baik-baik saja. Apa yang kau bicarakan? Siapa Diana? Dia hanya bicara omong kosong. Kau bisa pergi. Aku tidak ingin melihatmu di sini. Shenhua, Pergi saja. beraninya kau memukulku. Aku yakin Wanyi akan sembuh, dan jika tidak, pukulan adalah yang paling ringan yang pantas. Bo Yanzhou, suatu hari kau akan menyesal. Ada yang lain? Saya sarankan kamu segera meninggalkan Yanzhou. Kamu harus tahu posisimu. Akulah satu-satunya yang setara dengan statusnya. Statusmu? Aku pewaris Shengxi Group, bukan gadis desa sepertimu. Kamu tidak punya kesempatan dengan Yanzhou. Tinggalkan dia jika kamu punya akal. Aku tidak tahu Shengxi Group punya pewaris sepertimu. Cukup bicara. Lain kali jika kamu mau berpura-pura, pastikan kamu sudah riset dulu. Marksman? Kamar cucumu ada di depan. Dia sudah lama pergi dan sekarang dia berada di rumah sakit. Ku dengar dia menikah. Menikah? Bagaimana dia bisa menikah tanpa memberitahuku? Jangan marah, dia sudah bercerai. Apa? Cerai? Kenapa? Kakek Shen. Di mana dia? Diana ada di dalam sana. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Shen. Saya Bo Yanzhou. Kami pernah bertemu di sebuah pesta. Bo Yanzhou, Presiden Bo Group. Muda dan sukses. Dan mantan suami Wanyi. Bukan pangeran tampan, tampan. Kamu di sini untuk Diana, kan? Apa urusanmu di sini? Aku datang untuk mengunjungi seorang teman. Kamu harus pergi dengan kekasihmu. Kami tidak membutuhkanmu di sini. Kekasih. Kamu menganggap cucuku apa? Dia hanya teman bagiku. Kenapa cucuku menghabiskan waktunya untuk pecundang sepertimu? Tenanglah, kumohon. Ya, ayo masuk. Baik.
Diana, kakekmu ada di sini. Malu menghadapiku? Tidak ada yang ingin kau katakan pada kakekmu? Diana, kau ingin bertemu kakek, kan? Kenapa kau belum menyadari penipu ini? Libai, apa maksudmu? Siapa penipunya? Wani, kenapa kau tidak menyapaku? Apa yang baru kau katakan? Dia cucumu? Siapa lagi kalau bukan dia? Shenwanyi, kau seharusnya memberitahuku. Lalu aku sudah bercerai. Kau tahu aku tidak akan pernah menceraikanmu jika aku tahu kau adalah Diana. Itulah sebabnya aku tidak bisa memberitahumu. Bagaimana lagi kita bisa bercerai? Baiklah Diana, permainanmu bagus. Yanzo. Yanzo, biarkan aku menjelaskan. Aku hanya berpura-pura menjadi Diana karena aku terlalu menyukaimu. Kau pasti di balik skandal lelang itu. Tunggu panggilan pengadilan. Wani, ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya sandiwara. Kamu dari mana saja? Boyanzo, kita sudah bercerai. Kamu bertingkah seperti penguntit, menungguku di bawah. Aku bisa menuntutmu atas pelecehan. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu Diana? Kamu sudah mempermainkanku. Kamu pikir itu lucu? Aku ingat aku sudah bilang, tapi kamu tidak percaya. Tanya pada dirimu sendiri, kapan kamu benar-benar ingin memberitahuku? Jangan terlalu dekat. Aku tidak ingin melihatmu. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Kenapa? Saat Bo Group bangkrut, dengan harga dirimu, apa kamu akan menerimaku seperti sekarang? Aku datang padamu dengan cinta, bekerja keras untuk keluargamu selama 3 tahun, berusaha menjadi istri yang baik. Namun, keluargamu tetap tidak menyukai dan meninggalkanku. Aku lelah, tinggalkan aku sendiri. Tidak bisakah kita selesai? Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak tahu kamu adalah Diana. Kamu hanya peduli pada nama Diana dan bukan orang yang sebenarnya. Jika aku tahu kamu Diana, aku tidak akan pernah menceraikanmu. Apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Shenwanyi, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak pernah.